Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksi Utami. Hari ini akan menjelaskan tugas UAS dari praktikum meta-analisis yang berjudul Studies on the Effectiveness of Azithromycin for Treating Lower Respiratory Tract Infection. Adapun yang akan dijelaskan pada video ini akan terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama metode analisis, lalu yang kedua data yang digunakan, dan yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan dari analisis yang telah dilakukan. Yang pertama kita akan memasuki ke bagian metode analisis. Metode yang digunakan pada analisis ini yaitu metode Mental-Hazel. Nah, pada tahun 1959, Mental dan Hazel mengembangkan ringkasan statistik untuk memeriksa kemanjuran pengobatan kanker. Pasien-pasien dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan penyakit mereka, dan setiap tingkat keparahannya itu dibuatlah tabel frekuensi 2x2, atau sering juga kita kenal sebagai tabel kontingensi. Salah satu faktor dari tabel ini yaitu adalah perlakuan atau kontrol, dan faktor lainnya adalah bertahan atau tidak. Kutipan ini diambil dari buku Weiner dan Strachey tahun 2005. Nah, uji Mental-Hazel ini digunakan untuk mengontrol faktor perancu. Pada statistik, uji ini lebih sering disebut sebagai odds ratio atau OR. Odds ratio sendiri lebih sering digunakan pada epidemiologi atau bidang-bidang ilmu kesehatan. Sebenarnya, uji ini dipecah lagi menurut jenis data dan studi yang digunakan. Terdapat jenis data yang seragam dan tidak seragam, dan untuk jenis studinya itu seperti studi case control atau kasus kontrol, dan cohort study atau studi cohort. Nah, selanjutnya kita masuk ke data yang akan digunakan. Nah, data yang digunakan ini merupakan data mengenai efektivitas azithromycin untuk mengobati infeksi saluran pernapasan bawah. Dapat kita lihat bahwasanya total data di sini terdapat 14 observasi dan tidak ada data yang hilang. Data ini sendiri memiliki beberapa variabel. Yang pertama itu ada author, yang merupakan penulis pertama studi, lalu year, tahun publikasi, AI, jumlah kegagalan klinis dalam kelompok yang diobati dengan azithromycin, lalu N1I, jumlah pasien dalam kelompok yang diobati dengan azithromycin, CI, jumlah kegagalan klinis dalam kelompok yang diobati dengan amoxicillin atau amoxiclav, N2I, jumlah pasien dalam kelompok yang diobati dengan amoxicillin atau amoxiclav, lalu age, apakah percobaan ini termasuk ke yang orang dewasa atau anak-anak, diag AB, percobaan termasuk pasien dengan diagnosis bronkitis bakteri akut, diag CB, percobaan termasuk pasien dengan diagnosis bronkitis kronis dengan eksaserbasi akut, diag PN, percobaan termasuk pasien dengan diagnosis pneumonia, dan CTRL, yaitu merupakan kontrol menggunakan amoxicillin atau amoxiclav. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan analisis ini. Sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu ringkasan statistik data. Nah, pada variabel age dan kontrol itu merupakan data yang berjenis karakter, makanya tidak ada hasil statistik yang dihasilkan, seperti minimal, maksimal, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan untuk variabel lain seperti AI memiliki rata-rata sebesar 10, N1I 97,07, lalu CI rata-rata sebesar 8,0, N2I 77,21. Lalu untuk diag AB itu sebesar 0,43, diag CB 0,57, diag PN 0,36. Nah, untuk variabel yang memiliki kata depan diag ini sebenarnya merupakan data kategorik karena memiliki data 1 dengan 0 atau data biner. Makanya dia hanya memiliki nilai minimum 0 dan juga maksimumnya adalah 1. Oke. Selanjutnya masuk ke nilai odds ratio yang dihasilkan dari metode Mental-Hazel ini. Nah, berdasarkan hasil yang disampaikan ini, kita dapat melihat beberapa informasi. Nah, yang pertama adalah nilai OR terbesar yang dimiliki oleh hasil ini, yaitu oleh studi BG tahun 95, yaitu sebesar 16,617. Hal ini berarti bahwa kemungkinan efektivitas azithromycin untuk mengobati infeksi saluran pernapasan bawah pada kelompok eksperimen sekitar 16 kali lebih besar dibanding peluang pengobatannya pada kelompok kontrol.
informasi lain seperti nilai OR terkecil pada studi ini terdapat pada studi Mertens 1992, yaitu sebesar 0,1667. Hal ini berarti kemungkinan efektivitas azitromisin untuk mengobati infeksi saluran pernapasan bawah pada kelompok eksperimen sekitar 0,2 kali lebih rendah dibanding peluangnya pada kelompok kontrol. Nah, hal lain yang dapat kita ketahui yaitu seperti pada hasil di fixed effect model dan juga random effect model. P-value pada kedua model ini didapatkan 0,5773 dan juga 0,5988. Dikarenakan hasil P-value-nya lebih besar dibanding alpha sebesar 0,05, maka kedua model ini kita katakan tidak signifikan. Lalu, untuk identifikasi heterogenitasnya. Dengan nilai Q sebesar 42,9, P-value-nya lebih kecil dari 0,0001, maka model ini terdapat heterogenitas, didukung dengan nilai I kuadratnya sebesar 69,7%, yang menandakan bahwa heterogenitasnya cukup tinggi. Selanjutnya, kita akan melihat forest plot dari odds ratio-nya. Nah, berdasarkan plot di atas, kita lihat bahwa nilai bobot terbesar atau nilai weight terbesar itu pada studi Bibuik pada tahun 1996, sebesar 53,5%. Nah, kita dapat melihat bahwa pada plot odds ratio-nya, studi Bibuik inilah yang memiliki kotak terbesar pada forest plot-nya, yang menandakan bahwa nilai weight dialah yang terbesar. Lalu, nilai estimasi odds ratio pada meta-analisis ini sebesar 0,93 dengan selang kepercayaan 95%-nya adalah 0,72 hingga 1,21. Selanjutnya kita menghitung risk ratio dari data ini. Berdasarkan hasil di samping, kita dapat menyimpulkan bahwasanya nilai risk ratio terbesar itu masih sama dimiliki oleh studi BEGI tahun 1995, yaitu sebesar 11,64. Yang berarti bahwa kemungkinan efektivitas azitromisin untuk mengobati infeksi saluran pernapasan bawah pada kelompok eksperimen itu sekitar 12 kali lebih besar dibanding peluangnya di kelompok kontrol. Lalu, kalau untuk nilai risk ratio yang terkecil itu ada pada studi Mertens juga, studi Mertens 1992, nilai risk ratio-nya sebesar 0,2. Hal ini berarti kemungkinan efektivitas azitromisin itu pada kelompok eksperimen sekitar 0,2 kali lebih rendah dibanding peluangnya di kelompok kontrol. Lalu kita melihat model FEM dan REM-nya sama, P-value yang dihasilkan lebih besar daripada alpha 0,05, berarti bahwa baik model fixed effect model dan random effect model keduanya tidak signifikan. Selanjutnya kita mengidentifikasi heterogenitasnya. Kita ketahui bahwasanya nilai Q-nya sebesar 39,59, lalu didapatkan P-value-nya 0,002, maka model ini terdapat heterogenitas, dan juga didukung dengan nilai I kuadratnya sebesar 67,2%, yang menandakan heterogenitas studi ini cukup tinggi. Selanjutnya kita melihat forest plot dari risk ratio. Nah, dari plot ini kita lihat bahwasanya nilai bobot atau weight yang terbesar masih sama oleh studi Bibuik tahun 96 sebesar 54%, dengan proporsi kotak di plotnya itu lebih besar memang dibandingkan studi-studi yang lain. Nah, untuk estimasi risk ratio-nya pada meta-analisis ini didapatkan sebesar 0,94 dengan selang kepercayaannya itu dari 0,74 hingga 1,18. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan nilai risk difference dari mental hazelnya. Nah, berdasarkan hasil yang ada, kita simpulkan bahwasanya studi yang memiliki nilai risk terbesar itu pada studi BEGI 1995 didapatkan sebesar 0,2914. Nah, hal ini mengartikan bahwasanya selisih peluang efektivitas azitromisin untuk mengobati infeksi saluran pernapasan bawah pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yaitu sebesar 0,29. Selang kepercayaan untuk studi BEGI ini sebesar 0,1753 hingga 0,476. Nah,
Selain itu, perbedaan risk terkecil itu senilai minus 0,16 sama terdapat pada studi Mertens 1992. Selang kepercayaannya minus 0,3346 hingga 0,0146. Adapun nilai risk difference ini mengartikan bahwasanya selisih peluang efektivitas azitromisin untuk mengobati infeksi saluran pernapasan bawah pada kelompok eksperimennya dengan kelompok kontrol itu sebesar minus 0,16. Kembali kita lihat bahwa pada fixed effect model dan random effect model menghasilkan nilai p-value yang lebih besar daripada alpha 0,05, mengartikan bahwa kedua model ini tidak signifikan. Lalu kita identifikasi heterogenitasnya bahwa dengan nilai Q57,43 dan juga p-value-nya lebih kecil dari 0,0001, bahwasanya model ini terdapat heterogenitas. Didukung juga dengan nilai I kuadratnya sebesar 77,4% yang mengartikan bahwasanya model ini memiliki heterogenitas yang sangat tinggi. Selanjutnya kita lihat forest plot dari risk difference. Nah, berdasarkan plot yang kita dapatkan, dapat dilihat bahwa nilai bobot terbesar sama pada studi Beibook tahun 96, yaitu sebesar 28,9%, dengan proporsi kota yang terbesar pada forest plotnya dapat dilihat. Nah, diketahui juga bahwa nilai risk pada meta-analisis ini sebesar min 0,01 atau sekitar 0, yang mengartikan bahwa tidak ada selisih peluang sembuh antara efektivitas azitromisin untuk mengobati infeksi saluran pernapasan bawah pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan pada tugas UAS kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.